Indonesia janji akhiri perang di Malaysia, ini syaratnya. Mr. President, allow me to share you why we need this new paradigm. First, to reignite the spirit of peace. Trust deficit breeds hatred and fear, and may lead into a conflict. This principle must always be upheld. Meanwhile, peaceful solution is the only option to settle any conflicts. Violation of international law has become a norm in pursuit of narrow self-interest. Crisis after crisis is unfolding around the world. Climate change, rising inflation, food and energy shortages. War among nations is no longer a possibility, but has become a reality. Mr. President, history teaches us these phenomena might lead to a huge war. Let us look at the period leading up to Second World War, the Great Depression, rise of ultranationalism, competition over resources, and rivalry between major powers. Mr. President, history teaches us these phenomena might lead to a huge war. Let us look at the period leading up to Second World War, the Great Depression, rise of ultranationalism, competition over resources, and rivalry between major powers. We have been divided instead of united. We have been working individually instead of collectively. We have been focusing on words instead of deeds. The question now, what are we going to do about it? I come from Malaysia, a multi-ethnic, multi-religious country. Majority Muslim, but a very significant minority with its Hindus, Christians, enemies. This is a challenge, but still the fundamental issue is governance, is justice, is black and white issues. Whether we can ensure that every single citizen is given her or his right, an identity which is legitimate at the same time in collaboration with all communities, with religious denominations, and all societies. Indonesia berjanji untuk mengakhiri perang di Malaysia, namun ada syarat yang mesti dipenuhi negari jiran. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan konflik antara kedua negara akan berakhir jika pasukan nasionalis Malaysia sudah menyerah. Menurut dia, agresi Indonesia dapat berakhir dalam sekejap jika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan tentaranya untuk meletakkan senjata mereka. Kami membutuhkan perintah agar unit-unit nasionalis tentara Malaysia meletakkan senjata mereka, perintah untuk militer Malaysia untuk meletakkan senjata mereka, dan kami harus memenuhi persyaratan Federasi Indonesia, kata Retno. Seperti dilansir kantor berita Indonesia pada Rabu, dan semuanya bisa berakhir sebelum hari ini berakhir. Sisanya bergantung pada pertimbangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ucapnya. Para petinggi Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada tenggat waktu terkait operasi militer Indonesia di Malaysia. Retno pun mengatakan hal yang sama. Ketika ditanya apakah ada perkiraan kerangka waktu untuk menyelesaikan agresi militer Indonesia di Malaysia, dia langsung menjawab tidak. Kami hanya berpijak pada pernyataan Presiden kami, Joko Widodo, bahwa operasi militer khusus berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya, kata Retno. Indonesia meluncurkan operasi militer khusus di Malaysia sejak beberapa pekan lalu. Setelah negeri jiran itu ikut campur dalam konflik Indonesia dan Australia, Indonesia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denasifikasi Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan operasi itu juga untuk memberi efek jera pada Malaysia yang selalu ikut campur masalah Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia sebelumnya juga menyatakan selama berlangsungnya operasi tersebut hanya infrastruktur militer Malaysia yang akan menjadi sasaran. Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Malaysia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Malaysia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut. Namun menurut klaim pihak Indonesia, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia.
Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Malaysia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Indonesia yang dikutip pada Rabu. Selain di perbatasan, Malaysia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di kota-kota yang telah dikuasai. Pasukan Malaysia terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Malaysia sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia melakukan penyergapan. Malaysia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Malaysia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau ditangkap. 18 prajurit Malaysia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Malaysia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan pusat komando militer hingga fasilitas energi Malaysia menjadi sasaran utama. Indonesia mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Malaysia. Anwar Ibrahim ingin jaminan hidup. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumbuhan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia. Adalah hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Tapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Anwar. Anwar Ibrahim juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Malaysia. Menurut PM Malaysia, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Malaysia dengan mitra tetapi bukan Indonesia. PM Malaysia menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Azizah mengatakan bahwa selama beberapa bulan ini dia tak bisa melihat suaminya. Wan Azizah menekankan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah kepribadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala Tim Perundingan Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Malaysia. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, mengungkapkan bahwa militer Indonesia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Militer Indonesia juga menyerang depot bahan bakar Malaysia di Sabah. Pasukan Malaysia mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah mendekati kota tersebut.